Selamat malam, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, pada episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas pembuatan untuk data dokter. Tapi ketika kita input datanya sudah berhasil, tapi ketika kita mau edit, ada yang miss di sini. Ketika kita klik edit, maka dia nggak muncul form edit untuk data yang baru kita input. Itu terjadi karena pada data yang kita input yang baru, itu kode dokternya nggak ada. Nah, solusinya kita bisa tambahkan sebuah field untuk menyimpan kode dokter. Ya, kita bisa menambahkan sebuah field untuk menginput kode dokter. Jadi kalau Anda lihat di sini, hasil generate-nya itu nggak ada kode dokternya. Nah, kita harus tambahkan manual, ya. Nah, oke, jadi cara menambahkannya di dokter form, ya. Dokter form kita bisa menambahkan sebuah komponen baru. Oke, saya kopikan yang ini misalnya. Terus kita pastekan di atasnya. Oke, kita kasih kode dokter. Terus form errornya juga kode dokter. Input tipe teks. Name-nya kode dokter. ID-nya juga kode dokter. Placeholder-nya kode dokter. Value-nya juga sama, kita ganti menjadi kode dokter. Oke, kita refresh. Nah, kolomnya sudah muncul. Sekarang tinggal kita mainkan di controllernya agar ketika saya input kode dokter nanti masuk ke database. Nah, selanjutnya berarti kita bermain di controllernya. Kita buka di dokter. Nah, di sini ada beberapa metode nih. Ada metode create, ya. Metode create ini untuk menampung value bawaan. Nah, misalnya ketika dibuka, terus value bawaannya apa? Nah, seperti itu. Oke. Ini set kode dokter. Tunggu dulu. Sorry, saya salah nih. Nah, untuk kode dokter rupanya sudah ada nih di sini. Input tipe hidden name kode dokter, ya. Nah, cuman dia nggak muncul. Jadi karena dia nggak muncul, ini boleh kita hapus saja, atau saya jadikan dia komentar saja. Kemudian yang di atas ini udah nggak perlu diapa-apain lagi. Modelnya kita lihat kode dokter, oke. Nah, terus selain yang create ini untuk menampilkan formnya, sedangkan create action ini adalah untuk menyimpan datanya. Nah, bisa Anda lihat di sini untuk kode dokter belum ada, jadi harus kita tambahkan secara manual. Oke, saya kopikan saja. Misalnya namanya kode dokter. Terus di sini juga kode dokter, ya. Oke, nah terus di update juga sama. Oke, ini update actionnya, ini delete-nya. Oke, nah sekarang kode dokter kita mau kasih rule apa nih? Kalau Anda pengen set rule-nya itu di sini. Misalnya untuk kode dokter itu ini kode dokter. Nah, kode dokter itu kita ngeset rule-nya trim dan require, artinya nggak boleh kosong, ya. Oke. Nah, untuk alumni ini kita kasih opsional lah. Dia mau diinput boleh, enggak juga silahkan. Seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah. Oke, ini kode dokter dia, bawaan. Kalau misalnya sudah, kita simpan untuk dokternya. Kita tes input lagi. Oke, data dokter. Data yang pertama itu kode dokternya adalah 001. Nah,
Sekarang kita akan input kode dokter yang tadi 003 lah, karena yang tadi itu 002 anggaplah yang ini ya. Namanya Hafiz Muzaki. Jenis kelaminnya laki-laki, lahirnya di Cimahi juga. Oke, tanggalnya sekian, Islam, alamatnya Cimahi, nomor HP-nya bla 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 bla. Status belum kawin, spesialisnya kulit, nomor izin praktek. Oke, golongan darahnya AB, misalnya alumninya dari Polban, misalnya. Klik read. Nah, oke. Sudah masuk ya Hafiz Muzaki. Kita cek untuk kodenya masuk nggak? Nah, oke. Kode Hafiz Muzaki sudah ada kodenya ya. Jadi sekarang kalau yang Hafiz Muzaki saya coba edit. Nah, sudah bisa nih. Nah, saya coba ubah. Misalnya saya tambahkan Muhammad Hafiz Muzaki. Klik update. Oke, datanya sudah ke update. Nah, seperti itu. Berarti untuk editnya udah nggak masalah lagi. Tinggal yang Duratul Hafizah, kodenya kita input manual aja deh. Ya, kita input manual aja. 002. Oke, saya refresh. Nah, oke, sekarang kalau Duratul Hafizah, saya klik edit, udah bisa. Seperti itu. Nah, masalah input sudah beres. Sekarang masalah selanjutnya rupanya masih ini juga nih, masih panjang. Oke, jenis kelamin golongan darah nggak kita tampilkan deh, kita hapus lagi. Berarti di dokter model, mana dokter model, jenis kelamin ini nggak kita tampilkan. Terus golongan darah juga sama. Selanjutnya kita bereskan di view. Jenis kelamin kita hilangkan. Terus golongan darah juga kita hilangkan. Selanjutnya di sini jenis kelamin kita hapus. Terus golongan darah juga kita hapus. Kita refresh. Oke. Jadilah tampilannya seperti ini. Nah, sekarang masalah terakhir adalah kalau kita lihat di sini spesialisnya masih 2, 3, 1, di mana 2, 3, 1 ini merupakan data primary key atau data ID dari tabel spesialis. Nah, kita ingin tampilkan data spesialisnya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, Anda silakan pelajari library tentang Ignited Tables. Kita akan menggunakan fitur dari join. Ya, kita akan menggunakan fitur dari join. Kita akan menjoinkan antara tabel dokter dan tabel spesialis seperti itu. Nah, oke, kita akan joinkan, berarti ngejoinnya itu di model ya. Kita akan joinnya itu di model. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini sudah dikomentarkan. Di sini sudah diberikan komentar kalau misalnya suatu masa Anda ingin menjoinkan tabel. Oke, kita tinggal hapus saja. Nah, tabel 2 ini tabel apa? Tabel utama kan tabel dokter. Tabel kedua adalah tabel spesialis. Tabel spesialis ya. Oke, di mana tabel dokter fieldnya ID spesialis berrelasi dengan tabel kedua, tabel spesialis ID spesialis. Nah, terus di ID spesialis ini akan kita tampilkan adalah langsung spesialisnya, jadi bukan ID-nya lagi. Nah, seperti ini. Kita refresh. Wah, muncul error. Nah, ini baru ini muncul error karena kita baru perbaiki di modelnya. Ya, kalau kita lihat JSON-nya sekarang. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini sudah muncul data spesialisnya THT. Tapi di view-nya di sini masih ID spesialis. Nah, ini yang buat error.
Kita hapus di spesialisnya, kita ganti menjadi spesialis sesuai dengan nama fieldnya ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita refresh. Nah, sudah muncul spesialis kulit, perkembangan anak, THT, dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, berarti untuk modul dokter itu sudah beres. Oh, ini ada sedikit lagi nih, tabel dokter. Kelola data dokter. Di formnya udah belum ya? Oke, sudah. Nah, berarti sudah beres nih. Ya, sudah beres. Nah, berarti sampai tahap ini kita sudah beres memperbaiki atau membuat modul untuk menyimpan mengelola data dokter seperti itu. Saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.